Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini aku mau bahas tentang HAM atau hak asasi manusia. Jadi kita kayak bahas apa sih pengertian HAM itu. Pokoknya HAM dan selebihnya gitu ya. HAM atau hak asasi manusia adalah setiap hak yang melekat pada seseorang dan dimiliki oleh setiap individu untuk kebaikan atas dirinya dan juga untuk mencapai batas minimumnya dan juga untuk mengangkat martabatnya. Nah, banyak yang beranggapan bahwa HAM ini didapatkan setelah kita ada atau lahir di dunia. Namun sebenarnya kita tuh tetap dapat HAM walaupun kita sudah nggak ada di dunia ini. Contohnya adalah hak atas penguburan. Pertama, itu ada hak dalam menyalurkan dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, kita juga dapat hak untuk memiliki sesuatu. Dan kita juga dapat hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Dan juga dapat hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan dalam hidup, hak dalam memperoleh pekerjaan, hak ekonomi, hak banyak banget ya. Pokoknya apa aja yang kita butuhin di Indonesia ini itu hak atas kita gitu. Nah, karena banyak banget hak-hak yang harus kita dapat. Contohnya tadi kayak ada hak dalam mendapat pendidikan, hak ekonomi, hak kemerdekaan hidup, dan banyak lagi gitu kan ya. Nah, untuk mencapai banyaknya hak-hak tersebut, bagaimana sih peran Indonesia dalam menegakkan HAM gitu kan ya. Yang pertama, Indonesia itu membentuk Komnas HAM. Komnas HAM ini atau Komisi Nasional HAM itu dibentuk pada tahun 93 bulan Juni atas Kepres. Kemudian yang kedua, ada Pengadilan HAM. Yang ketiga, ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, namun hingga saat ini itu masih banyak pemahaman yang salah mengenai HAM di kalangan masyarakat. Di antaranya yang pertama adalah banyaknya masyarakat yang tidak mau mengakui hak asasi orang lain yang ia benci atau ia tidak suka. Maksudnya itu banyak orang yang menganggap dirinya atau kelompoknya itu memiliki hak asasi, namun mereka tidak memberi hak asasi pada orang atau kelompok yang mereka tidak suka dengan latar belakang tertentu. Kayaknya ada perbedaan sosial ataupun perbedaan kepercayaan, perbedaan orientasi seksual, dan lain sebagainya. Namun, mereka ini pada saat mendapatkan pelanggaran HAM, mereka menyuarakannya dengan sangat seperti itu. Sejak tahun 1998 hingga sekarang, tertulis banyak sekali pengembangan HAM di Indonesia. Hal ini diakui oleh PBB, yaitu oleh Komisaris Tinggi PBB, Bapak Michael. Jadi saya lansir dari salah satu media ternama di Indonesia. Beliau, Bapak Michael, itu mengatakan bahwa pemerintah Indonesia juga telah melakukan sejumlah langkah positif di bidang HAM, seperti hak atas tanah, hak lingkungan hidup, hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 1998 hingga sekarang terus mengalami kenaikan dan penurunan. Ataupun pada tahun sebelumnya ya, banyak banget permasalahan-permasalahan HAM dan juga kemajuan-kemajuan HAM. Kemajuan HAM itu sendiri seperti yang saya sebutkan tadi, kayak adanya Komnas HAM, terus adanya Pengadilan HAM, dan juga adanya pembentukan KPP atau Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM untuk berbagai kasus HAM di Indonesia. Pelanggaran HAM yang paling panas dibicarakan itu ada tragedi Trisakti. KPP HAM atau Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM menemukan banyak sekali bukti yang terjadi atas pelanggaran HAM pada tragedi Trisakti ini. Di antaranya adalah pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, kebebasan fisik, kekerasan, dan lain sebagainya. Namun, sudah lebih dari 2 dekade ini belum ada kejelasan mengenai titik terang penuntasan tragedi Trisakti ini. Padahal sejak tahun 98
banyak sekali cara yang dilakukan untuk mendesak pemerintah atas penuntasan tragedi ini. Mereka mendesak pemerintah untuk mengambil keputusan secara cepat dalam tragedi ini. Komnas HAM juga telah melakukan penyelidikan, namun berkasnya ditolak sebanyak 3 kali oleh Mahkamah Agung karena berbagai alasan. Hal ini tentunya memicu emosi para korban dari kejadian atau tragedi Trisakti ini, sehingga pada setiap hari Kamis terjadi aksi Kamisan. Aksi Kamisan ini dilakukan oleh para orang tua korban dari tragedi Trisakti, di mana mereka berkumpul di depan Istana Presiden menggunakan bawahan hitam, atasan hitam, di bawah payung hitam, di depan Istana Presiden menanyakan kejelasan atas tragedi Trisakti ini. Selama 7 tahun mereka melakukan aksi ini di depan Istana Presiden tanpa berhenti. Dan selama 7 tahun lamanya mereka juga mengirim surat pada presiden, namun belum dibalas sama sekali hingga sekarang. Dan mereka itu gak akan berhenti. Perjuangan ini tuh gak akan berhenti sebelum mereka tuh mendapatkan keadilan atas anaknya atau korbannya yang telah hilang pada tragedi Trisakti tersebut. Karena pelanggaran-pelanggarannya itu berat banget, udah termasuk pelanggaran HAM yang berat gitu. Jadi mereka benar-benar menuntut atas kejelasan tragedi ini dan juga menuntut atas balasan atau hukuman yang dilakukan oleh para oknum-oknum yang melakukan kekerasan tersebut. Untuk kejelasannya kita bisa cek di akun mereka, yaitu akun Aksi Kamisan di IG ataupun di Instagram. Di situ mereka update banget mengenai kegiatan-kegiatan mereka gitu ya. Aksi Kamisan ini tidak hanya dilakukan di Jakarta, tapi ada di Semarang, ada juga di Surabaya, banyak ya. Salah satu pelanggaran HAM terbesar di Indonesia adalah pemberontakan G30 SPKI. Pada tahun ini, pemerintah membasmi para komunis dan PKI dilarang di Indonesia dan komunis juga dilarang di Indonesia. Kemudian pemerintah bersama rakyat, yaitu Ormas, melakukan sweeping atau pemburuan PKI dan komunis. Menurut LSM, sekitar 50.000 sampai 1 juta orang di Indonesia dibunuh karena tuduhan komunis tanpa jalur sidang. Begini, komunis memang salah, jadi PKI memang salah. Tapi pembunuh atas tuduhan komunis tanpa jalur sidang juga salah kan? Nah itu juga termasuk pelanggaran HAM karena mereka belum mendapat kejelasan. Ada beberapa dari mereka yang memilih untuk diam, mungkin karena takut ataupun sebagainya. Nah harusnya hal-hal seperti itu bisa dituntut. Hal-hal seperti itu bukan berarti diamkan. Karena apa? Karena kita manusia memiliki martabat atas diri kita sendiri. Kalaupun kita nggak suka, kita tidak nyaman, kita harusnya bersuara, bukan hanya diam. Karena itu adalah kewajiban kita, tuntutan kita. Ataupun hal-hal yang sering terjadi di kalangan masyarakat, kalangan sekolah sih khususnya ya, bullying. Bullying ini biasanya terjadi di sekolah-sekolah. Dan korban dari bullying ini lebih memilih untuk diam, atau mungkin ada beberapa dari mereka yang bergerak atas pembulian itu sendiri, namun tidak mendapatkan dukungan dari lingkungannya, tidak dapat dukungan dari temennya, tidak dapat dukungan dari orang tua, ataupun orang tuanya nggak tahu, tidak dapat dukungan dari gurunya, dari sekolahnya. Itu hak asasi dia dirusak, dia butuh hak asasi di situ, dia bisa bersuara di situ. Nah, karena permasalahan tadi, kita seharusnya menyadarkan masyarakat untuk sadar atas hak asasi mereka sendiri, hak asasi manusia mereka sendiri. Kalaupun mereka, para masyarakat itu mendapatkan pelanggaran HAM, namun mereka tidak berani untuk menyuarakannya, mereka bisa menyalurkan pada pihak-pihak yang dapat menyampaikan pada pihak berwajib. Seperti misalnya mereka bisa mengatakan pada para mahasiswa agar para mahasiswa bisa mengatakannya pada pihak berwajib seperti pemerintah ataupun pada aparat. Seperti yang kita lihat pada sejarah atau kata Bapak Soekarno, jas merah jangan pernah melupakan sejarah, di mana para mahasiswa itu
berperan penting dalam reformasi atau penurunan Bapak Soeharto. Nah, begitupun kita para mahasiswa, kita juga harus bersemangat dalam hal ini ya, dalam penegakan HAM ya. Namun sebelum itu kita juga harus sadar atas diri kita sendiri, mampu nggak gitu ya. Makanya kita harus tetap belajar, banyak belajar dan banyak tekun dalam belajar tersebut. Nah, kita menjadi orang-orang dengan kualitas yang cukup atau kualitas yang bagus untuk menangani hal-hal seperti ini. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan juga mohon maaf atas banyak kesalahan dan tipe-tipe ngomong ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.